Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, sekarang pukul 3 pagi. Jadi ya biasalah, kita bangun, kita mandi, kita sedikit bercengkrama berdialog dengan Tuhan. Kemudian kita minta kepada Allah dan Rasulnya menyirami batin kita untuk bisa kita sampaikan tentang hikmah itu. Nah, jadi ya ada suara kucing. Kucing. Ya, namanya manusia kan tidak semuanya senang dengan kucing. Akhirnya ya dia buang anak kucing dekat rumah kita itu. Ya kita juga tidak mungkin tega melepaskan kucing tadi. Lalu kita pungut, kita kasih makan, kita kasih minum itu. Nah, itu dia tuh. Nah, tapi yang namanya anak kucing dikasih makan juga dia ngomel juga, menangis juga, berbunyi juga karena maknya tidak ada. Jadi kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita selamatkan, kita kasih makan, kita kasih selimut. Kebetulan di Bengkulu sedang hujan tadi ya, sekarang sudah reda. Baik saudaraku, yang hendak saya sampaikan itu adalah jawaban daripada pertanyaan saudara-saudara kita. Jawaban daripada saudara-saudara kita. Jadi yang bertanya ini bukan satu orang, ada beberapa orang. Mereka bertanya kepada saya tentang zakat. Nah, apa itu zakat? Nah, itu. Mengapa kita berzakat? Bagaimana cara melaksanakan zakat? Dan siapa penerima zakat? Penyelenggara zakat. Dan kepada siapa zakat itu diberikan atau diuntukkan? Nah, sebenarnya Pak Abu juga tidak tahu, tidak ngerti juga kalau bukan diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Oke, nah jadi kalau kita merujuk kepada kitab Quran, zakat itu bebarengan dengan sholat. Misalnya kan, wa aqimis sholata wa atuz zakah warkauna ma'arokiin. Itu contoh. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah kamu dengan orang yang ruku. Jadi antara sholat dengan zakat ini ya bebarengan selalu. Nah pertanyaannya, apa itu sholat? Sholat adalah menyatukan rasa kita dengan Rasul dengan Allah dalam sebuah ritual khusus. Seperti yang dikatakan pada surah Al-Baqarah ayat 45, ayat 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiroh ilal khosa'ina. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sobar. Dengan sobar. Sobar itu adalah nama Allah, sekaligus sifat Allah. Nyata di siapa? Ada sosok yang memerankannya itu. Itulah Ayahanda Adam. Nah, di dalam sholat, di dalam pertemuan rasa batin kita dengan Rasul dengan Allah yang nyata ianya pada Adam. Dan itu berat, tidak mudah, karena ada kajiannya, ada pelajarannya, dan ada amaliyahnya. Dan tidak biasa kita dengar di luar. Makanya wasta'inu bisobri wasolah innaha lakabiroh
ilal khosi'ina. Meminta tolonglah kamu kepada Allah. Nah, itu. Dengan sabar dan sholat. Sholat itulah menghubung rasa batin kita dengan Rasul-Rasul dengan Allah. Yang nyata ianya pada Adam. Yang malaikat sujud kepada beliau. Ya, langit sujud kepada beliau. Bumi sujud kepada beliau. Karena beliau adalah khalifah. Satu-satunya hamba Allah, ciptaan Allah yang dititelkan oleh Allah. Yang dieskakan oleh Allah sebagai khalifah adalah Adam. Nah, bagaimana Pak Abu dengan Nabi Idris sampai ke bawah hingga Nabi Muhammad? Kan khalifah juga. Nah, dia bukan khalifah tapi dikhalifahkan oleh ayahandanya. Makanya Nabi Daud bergelar khalifah. Nabi Sulaiman bergelar khalifah. Nah, bukan khalifah dia itu tapi dikhalifahkan oleh ayahanda yaitu Adam. Untuk meneruskan estafet kekhalifahan daripada Adam itu sendiri. Jadi kembali kita kepada zakat tadi. Meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sangat berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allazina yazununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi roji'un. Nah, itulah orang khusyuk. Yaitu orang-orang yang punya zon, persepsi, atau persangkaan bahwa pada saat itu rasa dirinya sudah menyatu dengan rasanya Rasul dengan Allah yang nyata ia pada Adam. Nah, sesungguhnya jika itu sudah muncul rasa, maka dia itu artinya sudah kembali kepada Tuhannya. Nah, itulah sholat sejati. Itulah hakikat sholat. Makanya kalau kita buka catatan rukun sembahyang 13, kan kita temukan kalimah yang berbunyi kesempurnaan hakikat takbiratul ikram. Pertama, mi'raj. Naik martabat gitu. Dari insan menjadi roh, dari roh menjadi mukmin, dari mukmin menjadi nur, sehingga dia bisa menyatu rasa diri dengan rasanya Rasul dengan Allah. Kemudian ikram, dia tenggelam, dia bersatu dengan Allah dan Rasul dalam rasa diri. Dia karam dalam lautan kasih sayangnya Allah dan Rasul. Yang ketiga, dia secara otomatis tawakal namanya. Dia menyerahkan diri kepada yang punya diri. Dia mengembalikan diri kepada yang punya diri. Yang keempat, munajat, berbisik. Dia tidak bersuara, dia tidak berkata dengan huruf kata dan bahasa, tapi dia menyatakan rasanya kepada Tuhan. Dia satu kesatuan. Bertemulah rasa diri kita dengan Rasul dengan Allah. Itulah hakikat sholat. Makanya wa aqimis sholata wa atuz zakah. Kamu dirikan sholat seperti yang saya katakan tadi dan tunaikan zakat. Zakat itu artinya bersihkan dirimu, suaramu, katamu, pikiranmu, rasa batinmu, perbuatanmu, bersihkan. Kalau kamu tidak berzakat, kata Allah dan Rasul, tidak bisa kamu menyatukan rasa dirimu dengan Rasul di dalam sholat. Tidak bisa. Itu gunanya kita menjadi orang baik. Nah, itu saudaraku. Kemudian, rukuklah kamu beserta orang ruku. Kan begitu kalimatnya. Lalu siapa yang ruku? Yang ruku kita. Jangan kita saja yang ruku. Ikut sertakanlah diri sejati kita. Yang tertidur di atas sofa surga. Ikut sertakan. Biar dia merasakan mimpi indah dengan apa yang kita amaliahkan dalam hidup hari ini. Dan yang terpenting, rukukkanlah pemikiran kita, perasaan kita
tubuh badan jasad kita serta konsen kita kepada Tuhan. Itu saudaraku. Nah, jadi mau tak mau zakat itu memang harus ada. Kebersihan kesucian diri itu harus ada. Karena kita hendak menghubungkan rasa diri kita kepada Rasul dan Allah. Kalau tidak begitu tidak bisa. Caranya bagaimana Pak Abu? Ya, kita harus Islam. Apa itu Islam? Nah, Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita sifat Muhammad. Artinya kita harus bersifat dengan sifat Muhammad. Yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Apa itu sidik? Benar. Siapa yang benar? Allah dan Rasul. Kalau kita ini tidak benar, makanya dibenari, diperbaiki oleh Allah dan Rasul. Itu pun kalau kita mau. Kalau tidak mau ya terserah. Bagaimana cara Allah memperbaiki, memperbenar pribadi kita? Yaitu melalui rasa batin kita yang di dalam. Itulah ruh. Melalui orang di sekitar kita. Jadi kalau kita keliru, kita salah, ada orang negur, jangan marah. Jangan tersinggung, jangan merah muka, jangan merah telinga. Sejatinya Allah dan Rasul menegur kita melalui orang lain. Karena dia ingin menjadikan kita itu benar. Nah, kalau kita masih tersinggung, masih marah seketika orang lain memberikan arahan, ya, petunjuk kepada kita, berarti kita belum sidik. Itu saja ukurannya itu. Atau kalau rasa ini mengarahkan kita kepada baik, tapi kita abaikan, berarti sidik kita itu belum ada. Makanya kenapa kucing ini ada, ya mungkin ini bagian daripada materi kaji kita. Waktu kita bangun jam 1 tadi ada suara anak kucing. Di dalam ini mengatakan, kamu hidup, dia hidup. Kamu butuh makan, dia juga butuh makan. Kamu butuh kenyamanan, dia butuh kenyamanan. Kamu ambil, kamu keluar dulu. Ada rasa batin itu. Akhirnya kita ambil, ya kita kasih kain, kita kasih makan. Dia mau makan atau tidak, itu kan urusan Allah dan Rasul. Karena itu kan makhluknya dia. Tapi alhamdulillah walaupun sedikit dia makan. Semestinya dikasih susu. Susu malam ini tidak ada. Nah, bisa kita keluar, bisa, tapi jauh. Nah, dorongan rasa itulah yang harus kita dengarkan. Kalau kita sudah bisa mendengarkan rasa itu, berarti kita sudah sidik. Buktinya apa? Kita laksanakan, kita amalkan petunjuk daripada apa yang ada dalam diri kita. Nah, sebenarnya itu petunjuk Allah dan Rasul melalui ruh itu sendiri, melalui diri kita itu sendiri. Makanya dikatakan wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwal kafirun bih. Berimanlah kamu kepada dia yang kuturunkan ada pada kamu. Kerjanya apa? Musaddiqal lima ma'akum, memperbaiki apa yang buruk-buruk pada dirimu. Wala takunu awwal kafirun bih, dan jangan kamu sekali-kali menjadi orang pertama ingkar kepada dia. Memang kalimat ini Allah tujukan kepada pribadi buruk kita, yaitu hawa, nafsu, dunia, syaitan. Tapi efek akhirnya adalah untuk kita juga. Itu saudaraku. Atau sidik. Kemudian amanah. Amanah itu artinya kepercayaan Tuhan. Kita ini kepercayaan Tuhan. Contoh, lagi-lagi kucing lagi kita angkat. Allah menjadikan kucing. Allah bertanggung jawab untuk memberikan rezeki pada kucing. Untuk melindungi kucing. Karena itu hambanya dia. Ciptaannya dia. Apakah Allah akan turun ke rumah saya ngurus kucing? Tidak mungkin. Maka Allah gerakkan di hati saya. Bergerak. Ngurus kucing. Memberi makan kucing. Sebagai wakil Allah untuk mengurus makhluknya ini. Karena kita adalah kepercayaannya.
Dia percaya kepada kita, makanya kucing itu datang ke sini, tidak tempat lain. Tuh. Diurus, jangan tidak diurus. Kemudian tabligh. Tabligh artinya menyampaikan suara kata perbuatan Allah untuk alam semesta. Termasuk kucing tadi. Ini. Jadi kucing ini judul kayaknya ini. Termasuk kucing tadi. Nah, jika sidik amanah tabligh sudah kita buat, fatonah datang sendiri. Cerdik lagi bijaksana datang sendiri. Kita bisa menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah Rasul di alam semesta ini. Karena tuntunan Allah Rasul. Karena kita sudah menyelesaikan 3 sifat tadi, saudaraku. Nah, kalau sudah seperti itu, sidik amanah tabligh fatonah sudah kita lakukan, maka hamdu dalam diri kita itu, yang namanya puji, itu artinya hidup. Memancarkan sinar, memancarkan cahaya dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa berbuat baik dan benar, jujur, ikhlas, sabar, cerdas, dan bertanggung jawab. Insya Allah, kedatangan rasa kita kepada Rasulullah Allah di dalam sholat terkabul. Kalau itu terkabul, maka nyamanlah kita. Itulah yang disebut dengan sujud. Wasjud waqtarib. Kau sujud, kau dekat dengan aku, kata Allah. Kata Rasul, kata Ayahanda Adam. Dekat yang bagaimana Ayahanda? Nah, jauh dia tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Artinya, suara Allah, suara Rasul, suara ayah. Kata Allah, kata Rasul, kata ayah. Itu nyata pada diri kita. Itu artinya dekat, itu artinya sujud. Nah, kalau meletakkan kening di lantai itu syariatnya. Seperti di sholat itu, di masjid itu syariatnya. Tapi hakikatnya itu tadi, saudaraku, yang saya katakan tadi. Nah, untuk melaksanakan ini tidak mudah. Karena kita ini tidak luput daripada noda dan dosa, kotoran dan cela, tidak luput. Kenapa tidak luput? Karena kita berada dalam asfali safilin, berada dalam khusrin. Kan ada kalimat yang mengatakan, innal insana lafi khusrin. Bersumpah Allah dan Rasul via Ayahanda Adam, wal asri, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu berada dalam khusrin. Khusrin itu sifatnya pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Ya kan? Begitu juga kita berada dalam asfali safilin, asfal yang hitam, legam, panas, menggelegak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Kemudian kami rendam dia, kami jatuhkan dia ke dalam asfali safilin. Hitam kita hari ini. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Maka kita tidak berada di khusrin. Kita tidak berada dalam asfali safilin. Walaupun kita ada di dalamnya, tapi tidak terpengaruh kita. Mantap suara kata langkah kita untuk menjadi orang yang mewujudkan suara kata Allah Rasul dalam alam semesta ini. Makanya perlu zakat, suci dan kesucian pada diri kita.
Nah, zakat ini ada 3 pembagiannya. Dalam bahasa lain, pola mensucikan diri ini ada 3 kejadiannya. Pertama, misal kita lagi ngomong-ngomong, cengkrama-cengkrama, tiba-tiba kita terjadi kekeliruan. Salah ngomong kah? Salah suara kah? Salah tingkah kah? Nah, yang seperti ini cukup istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maafkan aku ya Allah, maafkan aku ya Allah, maafkan aku ya Allah. Itu dengan kesadaran, keikhlasan mengucapkannya, jangan omon-omon. Mentang-mentang hafal, lancar ngomongnya, ya sekedar omon-omon, nanti ngulang lagi, bikin kesalahan. Jangan yang begitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau agak berat, itulah sholat 5 waktu. Momentumnya sewaktu berwudu. Kita cuci telapak tangan, mulut, hidung, muka, di situ ada mata, tangan, kepala, telinga, kaki. Sejatinya yang kita cuci itu bukan tangan, tapi yang punya tangan, dia ada di dalam. Makanya tidak boleh kita berbicara waktu berwudu. Konsen, serius, fokus. Tangan kita. Mungkin salah pegang, salah ambil. Mulut kita. Mungkin salah omong, salah kata, salah makan, salah minum. Hidung kita. Mungkin salah cium, salah hirup. Mata kita. Mungkin salah pandang, salah lihat. Telinga kita. Mungkin salah dengar, salah tanggap. Otak kita. Mungkin salah fikir, salah rasa. Batin kita. Mungkin kita bersangka-sangka dengan sangka yang tidak patut disangkakan atau bersangka buruk. Itulah fungsi wudu. Nah, makanya dalam surah Al-Baqarah dikatakan, ya, wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahiru baiti litaifina wa akifina wa ruk'ati sujud. Aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku. Rumahku, rumahku. Rumahku yang mana? Rumahku bagi yang tawaf, i'tikaf, ruku, sujud. Siapa yang tawaf? Yang tawaf itu adalah ruh. Siapa yang i'tikaf? Yang i'tikaf itu adalah ruh. Siapa yang ruku sujud? Ruku sujud itu adalah ruh. Nah, yang tampak itu adalah fisiknya, jasadnya, badannya. Makanya kalau kita di Mekah itu lihat orang tawaf, bisa dia tawaf tanpa ruh? Tidak bisa. Duduk saja i'tikaf, bisa dia duduk tanpa ruh? Tidak bisa. Ada yang tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk, Allah Akbar sampai salam. Bisa itu dia lakukan tanpa ruh? Tidak bisa. Nah, jadi yang dibersihkan itu adalah rumahku, kata Allah, yang alam dadamu, yang ditempati oleh dia yang tawaf, yang i'tikaf, dia ruku sujud. Artinya rumah ruh. Hati itu dibersihkan. Hati itu dirapikan, dizakati. Terutama yang ada dalam hati itu adalah ruh kita, saudaraku. Itulah makna daripada wudu. Nah, yang ketiga yang perlu dizakati adalah pencapaian kita, hasil usaha kita, hasil perjuangan kita. Apa wujudnya? Uang, harta benda, pangkat. Nah, disinilah baru kita ketemu istilah zakat mal,
zakat profesi, zakat fitrah. Semua itu tujuannya adalah untuk mensucikan harta benda kita, pendapatan kita, pencapaian kita. Siapa tahu ada yang kotor. Nah, disinilah titik pertanyaan saudaraku. Bagaimana caranya berzakat itu Pak Abu Fikri? Ya, caranya sederhana saja. Kalau kita zakat mal, hitunglah harta kita berapa. Nah, kita punya profesi, gaji sehari aja 10 juta. Hitunglah berapa. Kita punya tanggung jawab fitrah, hitunglah berapa. Nah, itu. Tapi kalau zakat fitrah lain ya. Zakat mal dengan zakat profesi itu hanya 2,5%, saudaraku. Sana sejuta 25.000. Nah, itu. 10 juta 250.000. Dan seterusnya. Tidak banyak, 2,5%. Dalam rangka mensucikan, membersihkan harta benda serta pencapaian kita. Dalam bentuk pangkat, harta, dan uang tadi. Itu. Nah, kepada siapa kita serahkan? Kepada manusia? Endaklah. Mereka tidak bisa mensucikan kita. Boro-boro mensucikan kita. Mensucikan dirinya saja dia tidak bisa. Jadi, kita serahlah kepada Allah. Kita serahkan kepada Rasul, kepada Ayahanda Adam alaihi salam. Atau Sallallahu alaihi wasallam. Itu. Bagaimana caranya? Nah, kepada orang yang tahu tentang Allah dan Rasul serta Ayahanda Adam. Nah, banyak itu di negeri kita masing-masing. Carilah dia itu. Serahkanlah uang kita kepadanya, harta kita kepadanya. Minta kepada dia, mohon diberikan ini kepada Allah dan Rasul via Ayahanda Adam. Nanti dia terima uang kita itu, harta kita itu. Kapasitas pencapaian kita dia terima, diterimanya itu. Nah, untuk serah namanya ijab, untuk menerima namanya qabul. Terjadi. Harus pakai ijab kabul. Bagaimana ijab kabulnya seketika kita menerima putrinya orang, anak gadisnya orang sewaktu kita menikah dulu. Harus ada. Nah, apa bunyi ijab kabulnya Pak Abu Fikri? Nah, pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai amil zakat. Wahai petugas zakat. Wahai orang yang dipercaya untuk menyampaikan kekotoran diriku ini kepada Allah Rasul agar aku dibersihkan. Nah, aku serahkan uang ini, harta ini, atas nama A, B, C, D. Nah, mohon diserahkan. Maka si amil mengatakan, aku terima zakat Anda atas nama A, B, C, D. Pasti saya serahkan kepada Allah dan Rasul via Ayahanda Adam. Pasti. Sudah itu ucapkanlah Al-Fatihah. Tutup dengan salaman. Berjabat tangan. Selesai. Nah, setelah itu amil tadi menyampaikan informasi kepada Allah Rasul. Via Ayahanda Adam. Wahai Allah, wahai Rasul, wahai Ayahanda. Telah datang kepadaku anakmu, cucumu, turunanmu. Namanya A. Menyerahkan hartanya, menyerahkan uangnya kepadaku untuk disampaikan kepada engkau.
terimalah ini. Nah, bersama dengan ungkapan terimalah ini, maka dia terima. Hanya saja tidak diambilnya, tetap tinggal bersama kita harta dan uang tadi. Mengapa? Karena harta dan uang itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai itu adalah keikhlasannya untuk mensucikan dirinya. Sebagai tandanya adalah harta dan uang tadi. Itu yang sampai kepada Allah, yang sampai kepada Rasul, yang sampai kepada ayahanda Adam. Nah, begitu juga kurban. Kurban itu ya daging, darah, tulang, semuanya itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai itulah ketakwaan orang yang punya kurban tadi. Keikhlasan orang yang punya kurban tadi. Kapan kejadiannya? Sewaktu dia menyerahkan uang kepada panitia kurban. Sejak saat itu, peserta kurban tidak usah otak-atik lagi. Tidak usah ngurus kurban lagi. Itu urusan itu sudah selesai. Antara dia dengan Allah sudah selesai. Nah, semestinya menyerahkan uang kurban itu pakai ijab kabul juga. Harus. Jangan pakai serah-serahan. Ini Pak, uang saya. Uang kurban saya. Ya, sini, catat. Tidak begitu. Harus pakai ijab kabul, saudaraku. Sama dengan zakat itu. Nah, darah dan daging itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai itulah ketakwaannya. Nah, ini ayatnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyanaluhu taqwa minkum. Surat Al-Hajj, surat nomor 22, ayat 37. Nah, dari sini bisa kita tarik semua amaliyah kita kepada Tuhan untuk kesucian diri. Nah, lan itu artinya sekali-kali tidak. Tidak akan mungkin. Sekali-kali tidak akan mungkin sampai kepada Allah daging hewan kurban dan tidak pula darahnya. Tidak akan sampai kepada Allah itu. Nah, walakiyanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepadanya itu adalah ketakwaan kamu seketika kamu menyerahkan uang kurban itu. Artinya daging kurban, sapi, macam-macam itu urusan panitia. Selesai sudah. Sewaktu kita menyerahkan uang untuk pembeli hewan kurban tadi, udah selesai itu. Nah, begitu juga dengan zakat ini. Baik itu zakat mal, profesi, zakat fitrah. Setelah diserahkan kepada amilnya itu sudah selesai. Tinggal amilnya itu menyerahkan kepada Allah dan Rasul. Akhirnya kata Allah, kata Rasul, kata ayahanda Adam, oke Abu Fikri, sudah aku terima zakat atas nama si A, si B, si C. Nah, lalu Abu Fikri bertanya, uang ini mau diapakan ini ya Allah, ya Rasul, ya ayahanda, ini mau diapakan ini? Rupanya belum kita tanya, Allah dan Rasul via Adam sudah menyampaikan ianya kepada Nabi Muhammad. Waktu itu ayahanda Adam berperan sebagai Jibril. Itu tertuang pada surat At-Taubah ayat 60.
Jadi uang itu, harta itu dibagikan kepada mereka yang ada pada surat At-Taubah ayat 60. Gitu saudaraku. Bagaimana bunyi ayatnya? Mari kita dengarkan. Nah, ini ayatnya. Innama sodaqotu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'alafi qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabili faridatam minallahi wallahu alimun hakim. Jadi sebelum Pak Abu nanya kepada Allah, ternyata Allah sudah jawab, Rasul sudah jawab, Ayahanda Adam sudah jawab. Dan informasi ini diberikan kepada Muhammad bin Abdullah, orang Arab, anak kesayangannya Ayahanda Adam. Tertuang ungkapan ini pada surat At-Taubah ayat 60. Apa bunyinya? Nah, ini dia. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Nah, itu yang pertama ya. Orang-orang miskin. Yang kedua, para amil zakat. Yang ketiga, orang-orang yang dilunakkan hatinya, itu mu'alaf. Yang keempat, orang yang memerdekakan budak. Yang kelima, untuk membebaskan orang daripada hutang. Yang keenam, untuk jalan Allah, itu jihad fisabilillah. Yang ketujuh, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan Ibnu Sabil. Yang kedelapan. Jadi zakat itu diberikan kepada mereka, kata Allah. Diberikan kepada mereka, kata Rasul. Diberikan kepada mereka, kata Ayahanda Adam, melalui Nabi Muhammad, yang ada informasi itu pada surat At-Taubah ayat 60. Nah, berikan kepada mereka itu. Kenapa diberikan kepada mereka itu, Pak Abu? Di samping itulah perintah Allah dan Rasul, perintah Ayahanda Adam, perintah daripada Nabi Muhammad kepada umatnya, ada kalimat yang berbunyi faridatam minallahi. Apa itu faridatam minallahi? Itu kewajiban daripada Allah untuk kaum ini, untuk umat ini. Karena untuk makan minum umat dan kaum, perlindungan, penjagaan, kesejahteraan umat dan kaum, itu hanya dari Allah semata-mata, tidak dari yang lain. Makanya itulah kewajiban Allah buat umat dan kaum. Tapi ingat, wajib di sini bukan berarti kalau Allah tidak laksanakan Allah berdosa, tidak begitu. Artinya adalah suatu kepatutan, kepastian itu adalah dari Allah untuk mereka. Agar mereka tidak susah, tidak bersedih, tidak berduka. Itu maksud Allah. Jadi uang zakat itu diberikan kepada mereka, supaya mereka itu hidupnya tenang, nyaman, dan enak. Sama dengan hidupnya kita-kita, katakanlah begitu. Nah, bagaimana itu Pak Abu? Ada zakat itu yang diserahkan kepada masjid misalnya, untuk bangun masjid. Nah, ini posisinya di mana? Nah, ini posisinya di jihad fisabilillah. Masjid kan di samping untuk sholat kan untuk belajar, mengajar, untuk mendidik dan melatih kaum dan umat di situ. Begitu juga untuk sekolah-sekolah. Sekolah juga untuk mendidik dan melatih, mengajar. Tapi ingat, sholat yang susah uangnya, masjid yang susah uangnya, sekolah yang susah uangnya, itu tidak apa-apa dibantukan ke sana. Tapi itu zakat mal ya, zakat profesi. Kalau zakat fitrah jangan. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang mutlak itu. Nah, intinya harta, uang atas nama zakat tadi ya diberikan kepada 8 asnaf ini.
Karena itu pesannya Allah kepada Rasul, pihak ayahanda Adam, dari ayahanda Adam kepada Nabi Muhammad, tertuang pada At-Taubah ayat 60. Ah, itu saudaraku. Tapi Pak Abu Fikri, itu di awal tadi kami ada melihat kejanggalan. Pada surah At-Taubah itu ada kalimat innama sodakotu, bukan zakat. Nah, ini bagaimana ini? Nah, itu. Jadi ceritanya, seketika harta orang, uang orang tadi kita serahkan kepada Allah dan Rasul, kepada ayahanda Adam. Nah, itu zakat namanya. Zakat namanya. Setelah diterima oleh Allah dan Rasul, pihak ayahanda Adam, kemudian dia turunkan kembali kepada kita, kepada kaum dan umat, untuk kepentingan umat, itu sedekah namanya. Artinya sudah benarlah ini. Nah, ambillah kembali, gunakan untuk kepentingan mereka juga. Itu saudaraku. Jadi tidak benar jika zakat itu hanya untuk satu orang. Katakanlah mungkin kan, hanya untuk yayasan kita saja. Hanya untuk guru kita saja. Tidak benar itu. Dia harus diurai. Dia dibagi. Cara pembagiannya harus tepat dan efektif. Misalnya uang itu banyak. Ya, sampai ratusan juta. Nah, kita lihatlah saudara-saudara kita yang ekonominya susah, yang kehidupannya sulit. Kita tanyakan, Anda bisa usahanya apa? Aku bisa nempel ban, Pak Abu Fikri. Aku bisa mengojek, Pak Abu Fikri. Aku hanya bisa memulung, Pak Abu Fikri. Nah, yang cuman bisa nampal ban kita belikan dia itu air conditioner. Yang kayak tabung itu, nah, yang bisa menyimpan gas atau angin itu. Kita belikan dia alat untuk membuka ban. Kita kontrakkan dia sebuah tempat untuk 1 tahun minimal. Kita gunakan uang tadi. Maka tertolonglah saudara kita, terbantulah saudara kita dari satu bidang cabang ekonominya. Mudah-mudahan dia bisa makan, minum, anak-anaknya agak tenang, istrinya agak tenang. Itu. Nah, kemudian kami hanya bisa ngojek, Pak Abu Fikri, Maxim atau Grab. Silahkan. Belikan dia motor yang bagus. Kalau uangnya tidak cukup, motor second jadilah. Urus surat menyuratnya, surat motor, surat ngojeknya itu, Grab atau Maximnya itu, urus. Gunakan uang tadi, sehingga dia bisa lepas landas untuk jadi tukang ojek. Nah, kalau dia itu hanya bisa memulung, belikan gerobaknya. Belikan alat dia bekerja, sepatu, topi, baju, dan macam-macam. Berikan dia keringanan dalam bentuk uang. Nah, begitu cara kita memandang kehidupan di masyarakat dengan uang zakat tadi. Itu saudaraku. Kalau ada dia yang hidup di masyarakat, gali lubang, tutup lubang karena hutang piutang, kita tanyakan berapa utang Anda? Besar, Pak Abu Fikri, berapa? 10 juta. Inilah yang merepotkan kami. Dapat uang habis untuk bayar hutang. Dapat uang habis untuk bayar hutang. Lihat berapa jumlah uang dengan kita. Kita bayarkan hutang saudara kita tadi. Bebaskan dia dari kesengsaraan hutang. Kalau ada saudara kita yang dia itu katakanlah mungkin tergadai dirinya, katakanlah dia jadi budak, tapi kan sampai sekarang kan jarang terjadi itu. Kita beli dia, kita bebaskan dia. Contoh,
Waktu saya kuliah kemarin, KKN saya, kuliah kerja nyata saya di komplek pelacuran. Saya sengaja itu biar saya paham bagaimana kehidupan orang-orang di tempat itu. Kesimpulannya adalah mereka itu adalah orang yang sama dengan kita. Ingin bahagia seperti kita, tapi terlanjur. Lalu siapakah yang bisa menyelamatkan kehidupannya? Tidak lain adalah Allah dan Rasul. Melalui siapa? Ya, melalui kita sejatinya, saudaraku. Nah, di antara mereka ada yang sudah dikontrak, tergadai dianya. Bisa kita bebaskan, tapi dengan uang. Dibayarlah dia sebanyak uang penggadaiannya. Ternyata sekian juta kita bayar. Tapi ingat, setelah kau bebas, jadilah kau orang baik, bekerjalah, berusahalah. Ini modal. Itu zakat, saudaraku. Nah, ada pula orang yang baru masuk Islam. Akibat dia baru masuk Islam, semua hartanya, kekayaannya, pekerjaannya diberangus oleh keluarganya karena keluarganya marah. Akhirnya dia miskin, susah. Maka kita kontrakkan rumah. Kita berikan dia pekerjaan. Berikan fasilitas kehidupan. Dengan uang apa? Uang zakat tadi. Nah, manajemen zakat ini sudah Allah dan Rasul serahkan kepada kita. Aturlah sebaik mungkin. Aturlah sebaik mungkin untuk kesejahteraan kaum dan umat. Hamba-hamba Allah yang memang kewajiban Allah memberikan kebaikan, perlindungan, kasih sayang kepada mereka. Itu kalimatnya. Sehingga ada kalimat faridatam minallahi. Kewajiban bagi Allah untuk mereka. Coba Pak Abu baca lagi ayat tadi. Oke, kita baca lagi. Ya, perhatikan. Innama sodaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabili. Artinya, sesungguhnya sodakoh, uang zakat yang datang dari Allah dan Rasul, ayahanda Adam, yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita, itu diberikan kepada siapa? Kepada fuqara, orang fakir. Hari ini dia makan, besok dia tidak makan. Wal masakin, orang miskin. Wal amilin, orang yang bertugas di bidang zakat. Jangan dia ngambil-ngambil nanti. Diberilah dia bagian. 1/8 dari jumlah uang yang ada. Kemudian wal mu'alafati qulubuhum. Nah, ini adalah orang mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam, kemudian dia terkucil, terusir, semua fasilitasnya diambil keluarganya. Bantu mereka. Nah, kemudian wafi riqabi, orang yang tergadai. Orang yang tergadai dengan hutang. Orang yang tergadai dengan dirinya, seperti yang saya ceritakan tadi. Wal gharimina, gharim. Kemudian wa fi sabilillahi, orang yang berjuang di jalan Allah. Apakah itu dia sekolah, belajar, apakah saja yang kira-kira berkaitan dengan Allah dan Rasul dalam kegiatan beragama. Bantu dia. Nah. Wabni sabili, bantukan juga kepada Ibnu Sabil. Artinya orang dalam perjalanan terlantar dia. Nah, orang dalam perjalanan terlantar dia itu tidak mesti orang miskin. Kadang-kadang dia orang kaya raya, HP-nya hilang, dompetnya hilang, semuanya hilang, data-datanya hilang, sehingga dia tidak bisa berkomunikasi. Padahal dia orang kaya.
Dia datang ke Bengkulu, pakai pesawat, tahu-tahu hilang semuanya. Ini bagaimana ini? Dibantu, dicarikan solusinya, diselesaikan urusannya. Mereka juga berhadapan. Apalagi orang yang terlantar di perjalanan karena dia orang miskin. Gitu. Nah, ditutup oleh Allah, faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Semua itulah kewajiban Allah bagi kaumnya. Ingat, kewajiban Allah bagi kaumnya. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana atas segala sesuatunya. Ini sebuah kebijakan. Sebuah kebijaksanaan Allah dan Rasul bagi kaum dan umat. Nah, begitu saudaraku, manfaat daripada zakat itu. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk membersihkan harta kita, uang kita, jabatan kita, dan kehidupan kita sebagai pencapaian. Nah, itu tidak boleh zakat itu hanya ditampung oleh satu organisasi saja, untuk organisasinya saja, tidak boleh. Harus dia mengurai, menyentuh 8 asnaf. Apalagi kalau hanya jatuh kepada satu orang saja, yaitu orang yang memimpin yayasan misalnya, memimpin organisasi misalnya, dalam bentuk guru, mursyid, syekh. Jangan. Karena uang zakat itulah uang pensucian. Hanya Allah dan Rasul yang bisa mensucikan kaum dan umat ini. Maka dengarkan titah Allah dan Rasul ada pada surah At-Taubah ayat 60. Jangan diingkari. Bagikan, uraikan kepada mereka yang butuh. Karena begitu caranya Allah meringankan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kita tidak semuanya kaya. Ada yang sederhana. Tidak semua sederhana, ada yang miskin, bahkan ada yang fakir, saudaraku. Kan sedih seketika hari raya, saudara kita sebelah rumah kita tidak punya uang. Maka dia datang ke rumah kita, Pak Abu Fikri, ya kenapa? Pak Abu Fikri anaknya berapa? 5. Istrinya berapa? 1. Oh, berarti Pak Abu Fikri zakatnya 7 ya? Iya. Kali berapa? 35 atau 40. 4 kali 7 berapa? 28. Berarti 240. Bagaimana Pak Abu kalau uang itu, zakat itu diberikan kepada saya? Boleh. Tapi saya berikan kepada amilnya dulu. Saya pesan kepada amil, tolong ini disampaikan 240.000 dari saya. Berikan kepada dia. Senang hatinya, tertolong dia. Tetapi sebaliknya, Pak Abu Fikri, kami ini sulit, mau raya uang tidak ada. Rumah Pak Abu Fikri ada 7 orang. Jumlahnya berapa? 280. Tolong dong kami. Mudah-mudahan dengan itu kami akan ringan, akan mudah, lancar kehidupan kami sewaktu lebaran nanti. Biar sama-sama enak dengan Pak Abu Fikri dan orang lain. Waduh, maaf saudaraku. Zakat kami tidak kepada orang-orang banyak. Zakat kami adalah kepada organisasi kami, kepada guru kami. Dia yang kami anggap amil, yang akan membersihkan diri kami atas izin Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Kecewa, saudaraku. Hilang rasa sosial kita. Hilang rasa ukhuwah kita. Hilang rasa kepedulian kita. Nah, makanya saya katakan zakat itu diserahkan kepada amilin. Makanya amilin pun mendapat bagian di sini. Karena pentingnya amilin tadi, dia diupah oleh Allah dan Rasul. Dia digaji oleh Allah dan Rasul agar jangan macam-macam dia. Nah, amilin ini ada di setiap daerah, di setiap negeri. Agar dia mengurus orang-orang yang ada di daerah itu, di negeri itu. Jangan difokus ke satu titik, di satu sentral, tetapi tidak mengurai kemana-mana. Jangan. Itu akan mengecewakan orang, terutama tetangga, orang-orang dekat kita. Nah, itu saudaraku. Oh, bagaimana kalau
nanti diuraikan seperti itu Pak Abu Fikri, perjuangan kita ini bagaimana. Lah namanya perjuangan, kita kan banyak, ya baring-baring lah. Seketika ada kepentingan dan perjuangan, mari kita patungan. Tidak mesti uang zakat. Tidak mesti, ya namanya organisasi tidak mungkin tidak pakai uang, saudara. Baring-baring. Kita patungan. Apa persoalan organisasi? Apa persoalan perjuangan? Kita patungan, tidak mesti uang zakat. Kalau uang zakat ini khusus dari Allah kepada kaum dan umat untuk melapangkan kehidupan mereka sebagai kewajiban Allah kepada mereka. Gitu. Jadi jangan dicampur adukkan antara organisasi, kepribadian dengan kaum dan umat. Itu beda. Nah itu. Ya kalau untuk organisasi, ya mereka yang para anggota tadilah patungan. Untuk bikin apa kira-kira? Acara apa kira-kira? Ya patungan lah di momen itu. Nah kalau zakat sudah jelas alamatnya itu 8 asnaf kepada 8 orang ini. Nah sampaikanlah itu daripada Allah untuk mereka sebagai kewajiban Allah atas umat dan memberikan kesejahteraan untuk umat. Makanya dibutuhkan kejujuran, keikhlasan dalam pengolahan ini supaya sampai kepada yang bersangkutan dan bermanfaat. Nah itu saja saudaraku. Mudah-mudahan dengan kita membersihkan diri kita dengan ucapan astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan secara ikhlas, secara sungguh-sungguh kita ucapkan, maka kekeliruan sedikit tadi akan dimaafkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian dengan sholat tepatnya di wudu tadi, dosa kita, kekhilafan kita akan diampunkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan memberikan harta benda kita, uang kita untuk disucikan dia, maka nyamanlah hidup kita, lapanglah hidup kita, dan tentramlah kita dan orang lain di dalam zakat itu, saudaraku. Jangan diribet-ribetkan. Jangan disulit-sulitkan. Mengenai masalah kesucian diri kita itu, tekniknya sudah ada di Allah dan Rasul. Tidak mampu kita memakainya. Tidak mampu kita memahaminya. Allah tahu seluk-beluk yang mana yang kotor pada diri kita. Biarkan Allah saja yang melakukannya. Rasul saja yang mengeksekusinya dengan cara dia menerima uang, menerima harta, kemudian dikembalikan lagi kepada kita para amil. Maka laksanakan itu dengan baik demi meringankan kehidupan sesama kita. Jangan sampai mengeluh dan merintih kepada Tuhan padahal uang itu ada. Oke, nah itu saja saudaraku. Mohon maaf atas semua ini. Kalau ada ketersinggungan, kalau ada perbedaan, ya namanya cara kita berpikir, cara kita berpandangan, cara kita beramaliyah. Kalau kita ya berusaha setiap suara kata dan amalia kita berpatokan pada kitab Quran yang tertuang di dalam kitab Quran, khususnya surat At-Taubah ayat 60. Tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain kecuali untuk memberikan kesejahteraan bagi umat daripada Allah dan Rasulnya serta ayahanda Adam. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.